Halo everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan crypto, make sure hit the subscribe button supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Pada video kali ini, saya pengen membahas tentang Bitcoin, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa cek ya, ini berdasarkan jam. Sekarang saat ini pukul 7:30 pagi. Jadi saya update fresh banget from the oven, dimana baru aja closing weekly candle daripada si Bitcoin. Dan juga daily candle-nya. Nah, ini ada satu hal yang sangat menarik teman-teman, yang sangat di luar ekspektasi kita, karena pada pergerakan Bitcoin sepanjang pekan kemarin itu cukup memprihatinkan ya, dimulai dengan penurunan yang sangat luar biasa signifikan, ditekan sampai kisaran level $30.000, kita ngetes lagi, dan closing minggu ini malah close di atas level yang kita harapkan teman-teman, yaitu di atas level exponential moving average 55, sekaligus di atas level support yang terbentuk di kisaran level $31.600 teman-teman. Nah, ini merupakan kabar baik bagi Bitcoin ya, karena selain daripada itu dia juga membentuk semacam bullish hammer pattern teman-teman. Ini adalah pattern yang cukup oke, saya bilang ya, bullish hammer pattern karena terbentuk di kisaran level yang cukup pentingnya itu. Nah, cuman teman-teman masih ingat kan dengan pembahasan kita beberapa saat yang lalu tentang kemungkinan si Bitcoin ini membentuk rounding top, terutama pada time frame weekly. Jikalau seandainya kita successfully bertahan, maka kita tetap ada satu potensi resiko lagi yang perlu kita antisipasi, yaitu ketika market membentuk seperti ini teman-teman ya, dinamakan dengan istilah invert atau reverse cup and handle ya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya kondisi yang mungkin saja belum tentu terjadi teman-teman ya. Cuman tetap ini saya sampaikan dulu di awal supaya kita tetap ada gambaran ya, kira-kira apakah bisa gitu loh terbentuk kondisi seperti ini. Dimana ini adalah reverse cup and handle gitu, atau inverted cup and handle pattern. Oke, so untuk weekly, so far so good. Kita ngelihat dia closing di atas exponential moving average 55. Next kita berarti akan ngetes exponential moving average yang 34 pada time frame weekly. Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan di time frame daily-nya teman-teman. Oke, untuk time frame daily, pertama yang perlu saya refresh teman-teman adalah kondisi si broadening wedge pattern ini ya. Kita successfully terrebound dari level ini setelah penutupan kemarin itu sempat di atas level itu ya. Sebenarnya cukup memprihatinkan ketika kemarin kita ngetes level $30.000 karena kita melihat ada potensi untuk terjadi penurunan lanjutan teman-teman. Tapi rupanya menjelang penutupan kita dapat kabar baik, closingnya di atas level tersebut membentuk semacam stars atau semacam ya, kita bisa spinning tops lah ya, semacam itulah ya. Intinya pattern-pattern candlestick yang berpotensi menjadi bullish reversal pattern, dan itu terjadi di salah satu level support yang kita expect menjadi bottom daripada C wave, fourth wave atau fifth wave si Elliott wave theory teman-teman ya. Yang ini ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham yang ini, kalian bisa coba buka lagi video YouTube saya, terutama yang Bitcoin, membahas tentang hal ini. Itu tepatnya di kemarin kalau nggak salah, atau 2 hari yang lalu saya sempat nge-breakdown lagi Elliott wave theory. Oke, so kita closing di atas level 30.598, which is ini sangat bagus untuk pergerakan kita saat ini. Nah, lalu sekarang teman-teman, ini adalah satu hal yang perlu saya highlight dari pergerakan hari ini teman-teman, yaitu closingnya kita itu benar-benar dekat sama top dari descending channel yang terbentuk pada pergerakan ini teman-teman ya. Jadi ini adalah descending channel yang terbentuk dan kita itu berada tepat di kisaran level atas ini teman-teman ya, dekat dengan resistance-nya. Jadi ini sebenarnya merupakan satu level krusial, di mana kalau misalkan dia bisa close di atas level itu, artinya kita akan close di atas level exponential moving average 21 juga, atau berpotensi close di atas exponential moving average 21. Nah, so far kalau misalkan kita bisa close di atas level itu, maka probabilitas kita untuk melihat bahwa level ini merupakan level bottom daripada C wave, kemudian wave 4, dan juga fifth wave dari impulsive wave yang terbentuk dari si wave B ke wave C, berarti ini kemungkinan besar di sini udah level bottomnya untuk si Bitcoin teman-teman. Artinya kalau misalkan kita berhasil closing ya, ini adalah skenario yang kita perlu lihat teman-teman. Ketika dia berhasil closing dan dia terkonsolidasi di atas level ini ya, atau retest di atas level tersebut, lalu kita ngelihat ada upside momentum, maka itu yang berpotensi
memberikan kita probabilitas atau chance lebih tinggi ngelihat bullish itu akan segera kembali dari si kondisi yang terakhir ini teman-teman gitu. Next, obviously kita akan ngetes level ini ya sebagai level resistance kita ya yang sebelumnya, dan ini berada di kisaran harga kurang lebih $40.000 teman-teman, atau tepatnya pada saat di kisaran resistance di situ dites ya. Akan saya kasih garis supaya teman-teman ada gambaran kira-kira next level kita di berapa. Oke, kisaran 40.800 teman-teman. Tapi so far kita perlu ngelewatin level ini dulu, yaitu $35.000. Oke, ini saya akan delete. Oke, ini juga akan saya delete. Sementara itu yang perlu kita perhatikan dari pergerakan saat ini, jadi skenario yang harus benar-benar kita lihat itu adalah dia bermain di atas level ini teman-teman. Alright, nah itu untuk time frame yang daily-nya. Nah hal ini diperkuat dengan kondisi time frame di 4 jam teman-teman. Dimana kalau misalkan kita sama-sama bisa lihat di sini di time frame 4 jam, ya ini saya delete dulu. Oke, di time frame 4 jam itu kita membentuk semacam double bottom atau W pattern ya, dimana di sini potentially jadi bottom patternnya, dan di sini kita ngeliat ada neckline yang terbentuk teman-teman. Nah, as long as si Bitcoin atau selama Bitcoin mampu close di atas level ini teman-teman, dan balik lagi di atas level $25.000 atau level resistance, $35.000 ya, atau level resistance yang dari kemarin menahan penguatan kita di sana teman-teman, maka ini adalah satu kondisi penting atau level penting yang perlu kita lihat saat ini. Jika Bitcoin mampu close dan bermain di atas level ini bakal jadi bagus banget buat kita teman-teman. Next minor support atau minor resistance itu ada di kisaran level ini. Sebentar, saya tambahkan dulu angkanya. Oke, berada di kisaran level $37.000. Barulah kita akan berhadapan dengan kisaran level $40.000 daripada pergerakan Bitcoin teman-teman. Jika ini terjadi, maka akan menjadi hal yang sangat positif bagi kita teman-teman. Terutama untuk beberapa teman-teman yang juga memegang altcoin ya. By the way, ini review sekilas. Saya remind kembali, kita masih berada di bullish divergence ya. Kalian bisa lihat di sini ketika dia marketnya itu membuat semacam lower low, tapi di sini marketnya malah higher low. Nah ini bagus banget gitu secara RSI divergence. RSI divergence ini udah bagus banget. Kita bakal ngelihat potensi Bitcoin akan coba mengetes level-level ini, dan hopefully kita bisa ngelihat dia close juga di atas level exponential moving average yang ini teman-teman ya. Jadi exponential moving average juga kalau misalkan dia close ke atas kayak gini, ini akan menjadi kabar baik banget buat kita. Ada potensi kita ngelihat si Bitcoin akan kembali menguat dalam waktu dekat teman-teman. By the way, saya juga pengen kasih update di sini. Saya ada entry juga sebenarnya posisi dari hari Minggu kemarin pagi ya, dimana Bitcoin itu breakout ascending triangle. Saya udah jabarin semua, berada di story Instagram saya. Kalian juga bisa lihat di sini saya sempat nyampein untuk close sebagian posisi, kemudian kita hold 50% posisi kita, dan tadi pagi itu tepatnya sekitar 2 jam yang lalu teman-teman, sebelum penutupan, Bitcoin tuh tiba-tiba mendapat kayak semacam ya power gitu ya, ibaratnya kayak dapat suntikan power, mungkin dia minum kerating deng atau apa, dan suddenly dia jadi strong. Dan ya till now saya kasih update ke kalian gitu, gain saya so far sekitar 500%. Saya masih hold tapi dengan stop loss yang saat ini udah dalam kondisi profit. Hopefully teman-teman yang sempat ngikutin story saya bisa juga create profit lah ya. Oke, kurang lebih itu untuk update saya saat ini gitu. Untuk pertanyaan mengenai potential level supportnya kita, mungkin saat ini kita akan coba tarik menggunakan si Fibonacci teman-teman. Oke, dari swing high ke swing low-nya kita. Nah, ini sebenarnya masih seputaran kondisi yang sama dengan kemarin ya. Saya tarik sampai sini teman-teman. Jadi level 35.200 ini termasuk level 50%-nya kita, dan saat ini yang perlu di-extend teman-teman, yaitu level 38,2% atau di kisaran 33.000 menjadi support level yang baru untuk kita teman-teman. Dan kalau misalkan dia berhasil close di atas, ini juga nggak boleh balik ke bawah, karena ini berarti false breakout, yang manakala artinya malah jadi lebih berbahaya untuk kita. Alright, so far itu aja yang saya update tentang pergerakan Bitcoin pada pagi hari ini. Saya hari ini mau vaksin teman-teman. Doakan semoga saya sehat-sehat aja, lancar-lancar aja vaksinnya, dan mungkin update-update koin-koin berikutnya akan saya update setelah saya vaksin. Dan ya udah itu aja mungkin seputar yang bisa saya update. Thank you very much for your time, for your support teman-teman. Jika Anda suka dengan konten video ini, leave your thumbs up dan jangan lupa subscribe channel ini. I'll see you guys again in the next video. Peace.